melihat ya secara institusional Presiden Prabowo berusaha meredam beragam dinamika, gejolak maupun disharmoni relasi antara para purnawirawan dengan pemerintahan hari ini. Dan saya mengapresiasi itu sehingga isu ini sedikit banyak lebih cooling down, ya tidak terlalu menyeruak. Walaupun di grassroots bisa jadi para purnawirawan, ya tidak semua, sebagian mungkin itu tetap melakukan gerilya, melakukan lobby, pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat lain untuk mengekskalasi isu dan tuntutan 8 poin itu. Tapi dari pemerintah saya melihat wabil khusus Presiden Prabowo cukup bijak merespon beragam dinamika itu. Dan kita tahu ketika kemarin beliau hadir dalam acara halal bihalal tersebut, Pak Presiden Prabowo persis duduk bersebelahan dengan Wakil Presiden ke-6 Pak Trisno yang memang notabene mengetahui 8 tuntutan tadi dan dalam tanda petik menyetujui. Beliau duduk bersebelahan, kemudian memberikan gestur hormat, ya bukti respek beliau kepada senior di TNI-nya, kemudian senior di pemerintahan sebagai Wakil Presiden ke-6. Dan yang menarik saat Presiden Prabowo pidato selama hampir setengah jam saya kira itu tidak ada satupun kata, frasa atau kalimat yang menyinggung soal 8 tuntutan tadi. Menurut saya itu luar biasa. Kedewasaan beliau, kematangan beliau karena kita tahu ya secara personal Presiden Prabowo ini pernah berada di luar kekuasaan, di seberang sana, persis ketika 2009 ketika kalah Pilpres bersama Ibu Mega menghadapi Pak SBY, kemudian di 2014 menghadapi Pak Jokowi, dan itu menunjukkan bagaimana beliau begitu empati terhadap masukan, aspirasi, maupun tanggapan para purnawirawan yang termaktub dalam 8 poin tersebut. Nah, saya berharap sikap dan kenegarawan beliau ini bisa diteladani oleh semua, wabil khusus menterinya, Mbak Tini, Ya. supaya semakin fokus bekerja dan loyalitasnya tunggal kepada Presiden Prabowo, tanpa ada slip of tongue seperti halnya kemarin-kemarin itu. Mungkin itu sebagai pengantar, Mbak Tini. Baik, bisa dikatakan berarti cara meredam Pak Prabowo ini untuk mengatasi situasi-situasi yang memanas kayak gini ini Ya. termasuk cepat gitu ya, gercep gitu. Se- Ya, Berarti. sangat cepat karena kita tahu setelah 8 poin tuntutan itu disampaikan kepada publik, langsung ya penasihat khusus Presiden yakni Pak Wiranto merespon itu, kemudian menyampaikan akan menindaklanjuti dan mengkajinya bersama pemerintah semacam itu. Kemudian kita tahu juga direspon oleh Pak Dudung, kemudian ada pertemuan antara kelompok purnawirawan yang lain yang lebih formal, apakah itu PPAD, PPAU, PPAL ya di Magelang, kemudian kemarin halal bihalal bersama PPAD dan kelompok purnawirawan yang lain, dan ujungnya Presiden Prabowo hadir di sana. Jadi sekuennya cepat, apalagi kita tahu memang setelah 8 poin itu ada tadi ya soal mutasi yang kemudian viral, Ya. kemudian direvisi lagi terkait Pak Kunto semacam itu sehingga ini akhirnya membuat isu atau bola liar yang tidak perlu di internal TNI maupun di publik secara keseluruhan. Dan ketika Presiden Prabowo tampil kemarin di acara puncak ya halal bihalal para purnawirawan tersebut, sedikit banyak itu bisa membuat publik kembali objektif, proporsional, bahkan semua pihak profesional merespon dinamika ini sehingga acuannya, relnya tetap dalam kerangka konstitusional. Ya kita boleh berbeda, kita boleh tidak eh, sama pendapatnya, tapi yang jelas ya Pak Prabowo kemarin juga menegaskan para purnawan ini selalu ditunggu kontribusinya untuk bangsa, apapun itu. Nah, saya kira itu dalam tanda petik afirmasi beliau bahwa ia ingin merangkul semua kalangan ya, baik di dalam maupun di luar kekuasaan untuk memberikan masukan-masukan konstruktif kepada pemerintah supaya beliau ketika memimpin tidak merasa sendirian atau beliau hanya apa ya melakukan kontribusi atau kebaikan dalam konteks pemerintahannya saja tanpa keterlibatan pihak-pihak lainnya seperti itu. Berarti sebenarnya usulan atau pandangan dari Purnawirawan TNI sendiri ini sangat penting begitu bagi Presiden untuk menjalankan pemerintahan sebenarnya. Iya, saya melihat dalam sisi itu mengingatkan ya Mbak ya, alarm politik kepada Presiden Prabowo ada situasi di mana eh, tidak bisa kita nafikan residu-residu Pilpres 2024 ataupun ekses pemerintahan Pak Jokowi mengemuka hari ini. Dan dengan diingatkan oleh para purnawirawan tersebut, minimal Pak Prabowo tahu arah perjuangan, arah pemerintahannya kemana. Bagaimana kemudian juga merespon eh, masukan-masukan tadi supaya
pemerintahan beliau semakin lebih baik. Relasi beliau dengan para presiden yang lain juga semakin objektif. Dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY, dengan Ibu Mega. Ya, jadi balancing of power itu terbentuk tanpa ada tendensi ke manapun supaya apa? Supaya harmoni stabilitas nasional terjaga. Nah, dalam konteks itulah saya kira masukan itu menjadi relevan. Tapi ketika masukan-masukan itu kemudian ditindaklanjuti di luar rel konstitusional, nah itu perlu kita cermati, kita kawal, dan kita harus hati-hati. Karena jangan sampai ini menjadi kontraproduktif juga. Dan efeknya bisa mengganggu stabilitas nasional. Dan kalau sudah tidak stabil bangsa kita secara politik, sosial, hukum, dan seterusnya, bagaimana mungkin kita membangun, apalagi mensejahterakan masyarakat seperti itu. Baik, baik. Berarti bisa saya gambarkan bahwa Ya, sebenarnya langkah cepat Pak Prabowo ini di ya, satu sisi sebenarnya ingin menyelamatkan Mas Gibran begitu dari tuntutan Purnawirawan, ya. tapi di satu sisi juga ingin merangkul TNI yang juga sangat dibutuhkan untuk Pak Prabowo ke depannya begitu ya, Mas. Betul, betul. Saya kira win-win solutionnya dari 8 itu bisa jadi ada beberapa tuntutan yang akan ditindaklanjuti. Tapi Hmm. beberapa tuntutan yang lain mungkin akan dikaji bahkan untuk sementara diendapkan dulu. Karena kan ini politik. Pasti ada titik tengahnya. 8 ya ayolah jangan semuanya 4 dulu gimana? Karena pemerintahannya baru dimulai misalkan seperti itu. Atau ya satu dulu lah gitu karena saya banyak tantangan dari eksternal nih perang tarif kemudian ada ekses ekonomi di domestik semacam itu jadi hal-hal semacam itu kan perlu dikomunikasikan Mbak Tini supaya apa supaya tidak ada kesalahpahaman pun kalau ada perbedaan itu tetap dalam rel-rel yang tadi produktif ya konstruktif dan konstitusional seperti itu Oke, tapi kalau pertemuan ini memang ya, bertujuan untuk meredamkan polemik pemakzulan Mas Gibran begitu. Apakah ya. cukup dengan pertemuan yang kemarin saja begitu? Apakah perlu adanya pertemuan lain yang lebih intensif begitu untuk kemudian eh, dilakukan diskusi lagi begitu? Ya, saya kira perlu ya diskusi, dialog terus-menerus antara pemerintah dengan kelompok purnawirawan. Bahkan Mas Gibran pun dialog dengan para purnawirawan cukup bagus. Karena kemarin Mas Gibrannya nggak kelihatan, belum kelihatan ya di acara purnawirawan itu. Jadi saya mendorong kita lebih banyak berdialog, berdiskusi agar apa? Agar energi kita lebih banyak yang positif ketimbang sebaliknya, menimbang tantangan di eksternal maupun di internal cukup kompleks. Daripada energi kita habis untuk hal-hal yang belum jelas ujungnya, minimal kita bisa membantu pemerintahan dalam bentuk tadi dialog, diskusi. Ini solusinya apa? Win-win, win-winnya sebagaimana supaya apa? Supaya stabilitas terjaga pun kalau ada perbedaan ya tetap dalam koridor-koridor yang produktif tadi. Jadi semakin sering kita dialog, semakin kita sering kita diskusi mengenal satu sama lain dari hati ke hati, saya merasa itu bisa menjadi solusi maupun apa ya meredam beragam macam persepsi, sangka, prasangka yang tidak perlu, yang pada akhirnya itu bisa membuat ya kohesi sosial politik baik di tingkat elit maupun di publik bisa kondusif, Mbak. Karena sekarang itu yang paling utama agar ya agar apapun aspirasinya bisa di follow up ya. Karena tuntutan purnawirawan yang 8 itu kan sebenarnya beberapa cukup apa ya cukup positif. Saya mengapresiasi misalkan ada pengingatan soal proyek strategis nasional ya. Apakah itu di PIK 2, apakah itu di Rempang atau yang sejenis. Kemudian mengingatkan kita soal pengelolaan pertambangan, kemudian terkait merespon tenaga kerja asing. Ya, terus ada juga apa namanya mengkaji soal fungsi kepolisian agar fokus di Kamtipmas. Terus yang tidak lagi kontroversial itu soal mereshuffle menteri-menteri yang korupsi. Tapi kemudian ada beberapa yang agak beririsan dengan keluarga Solo misalkan. Nah, itu nanti bisa dikaji dulu. Apakah memang sudah tepat relevan dengan kebutuhan pemerintahan hari ini? Karena kan narasinya keberlanjutan. Kalau keberlanjutan ini kemudian dipenggal saat sekarang, saya khawatir lebih banyak eksesnya, mudorotnya ketimbang manfaatnya semacam itu. Ini kemarin kan kenapa alasan Purnawirawan untuk kemudian dimakzulkan Mas Gibran itu karena Ya, Mas Gibran dinilai belum cakap begitu selama menjabat Wapres selama 6 bulan ini begitu. Berarti sebenarnya Wapres Mas Gibran sendiri ikut merangkul sebenarnya, ikut berdiskusi
dengan purnawirawan agar bisa memperlihatkan, oh ini saya bisa bekerja. Sebenarnya harusnya seperti itu, Mas Agung. Ya, kalau perdebatannya soal kinerja kan saya kira kita akan jelas arahnya kemana. Kita akan menguatkan Mas Gibran, membantu beliau. Ya, kalaupun ada hal yang belum kurang, belum mantap, belum maksimal ya kita perkuat gitu. Kita beri masukan-masukan terus. Jadi lebih substantif kalau memang arahnya kinerja. Tapi kan ini bukan itu. Saya melihat memakzulkan itu dalam konteks konstitusi kita berarti sudah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Mas Gibran. Dan kalau sudah arahnya ke sana, maka ya harus ditelaah apa pelanggaran yang diyakini atau menjadi bukti para purnawirawan tadi. Karena menurut konstitusi kan ada beberapa itu, sesuai dengan pasal 7A ya Mbak ya, misalkan dia mengkhianati konstitusi, melakukan perbuatan tercela, atau berhalangan, mangkat, dan seterusnya. Jadi saya melihat apakah dalam item poin-poin tadi, itu Mas Gibran sudah ada yang masuk, ya, misalkan perbuatan tercela, atau misalkan yang lain ya. Jadi itu bisa ditelaah oleh para purnawirawan tadi melibatkan misalkan seorang atau sekelompok penasihat hukum supaya produktif nih dan dikaji benar nggak. Nah, tapi kalau memang soal kinerja, ya sudah, kita nggak akan ke konstitusi. Karena kan di poin 1 tuntutan para purnawirawan tadi ada soal kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Dan itu sangat fundamental bagi bangsa kita. Ya, saya pribadi kalau poin nomor 1 nggak setuju. Kalau kembali ke MPR lagi karena, wah repot nanti. Kalau semuanya tidak melibatkan rakyat, ya partisipasi menjadi eh, teramputasi. Nah, saya poin 1 nggak sepakat dalam konteks ini ya, seperti itu. Jadi kalau kita bahasannya poin ke-8 itu kan sangat mendasar dan fundamental. Tapi kalau misalkan soal kinerja, itu kan salah satu varian istilahnya eh, mendasar di pemerintahan, bukan konstitusi ya Mbak. Jadi ya sudah, kita fokus ke sini nih, bagaimana menguatkan, memperbaiki kinerja Mas Wapres, Mas Gibran supaya lebih baik. Nah, saya melihat ini lebih lebih apa ya, lebih produktif seperti itu ketimbang kita membahas yang mendasar karena ini bisa membuka kotak Pandora masalah-masalah lain, hal-hal yang sebenarnya sudah selesai kita lewati seperti itu. Sehingga pemerintahan yang sudah 6 bulan berjalan ini bisa semakin optimal kalau fokusnya kinerja, kalau fokusnya bagaimana soal performa. Nah, itu yang memang saya harapkan bisa dilakukan oleh para purnawirawan. Kira-kira bisa kolaborasi di mana nih para purnawirawan untuk menguatkan itu. Itu kenapa kemudian saya tadi mengendorse, nggak ada salahnya juga selain Pak Prabowo ataupun Pak Wiranto, Mas Gibran juga ikut dialog, diskusi bersama purnawirawan juga bagus menurut saya, supaya sakwasangka, ya kemudian kesalahpahaman yang tidak perlu itu bisa diluruskan. Minimal ketemu kan akan beda tensinya ketika melihat langsung perasaannya, ya kita bicara dari hati ke hati, ada yang lebih besar dari ini semua, misalkan bagaimana Indonesia lebih baik. Saya kira itu akan lebih menarik ya Mbak, ini seperti itu. Oke. Tapi ini menarik, kalau dari pandangan Mas Agung sendiri, Betul. tadi kan sebenarnya ada dua persoalan antara apakah Mas Gibran ini dimakzulkan karena memang melanggar aturan di MK atau memang benarkah soal eh, kurangnya kinerjanya begitu. Ya. Kalau dari pandangan Mas Agung sendiri, apakah dua-duanya itu sebenarnya ada makna lain yang sebenarnya ada tujuan berbeda, ada agenda lain untuk memakzulkan Mas Gibran begitu? Ya, saya melihat lebih ke residu Pilpres 2024 ya Mbak, ya di mana memang ada soal pelanggaran etik kalau bahasa MK terhadap pencalonan Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo dan sekarang menjadi wapresnya Pak Prabowo. Jadi itulah yang menjadi concern para purnawirawan karena mereka merasa nggak bener nih konstitusi kita diutak-atik, terus hukumannya cuman pelanggaran etik semacam itu. Dan kemudian Mas Gibran sah sebagai wapres. Itulah yang eh, apa ya membuat mereka gusar dan tidak nyaman. Yang kedua yang saya lihat juga ada beberapa aspirasi di internal purnawirawan yang khawatir ya kalau misalkan Presiden Prabowo dalam tanda petik berhalangan, yang menggantikan kan Mas Gibran. Seperti itu. Dan sampai hari ini mereka, kelompok purnawirawan tadi, belum yakin dengan kinerjanya, performanya 6 bulan ini. Dan kalau di sana arahannya ya tadi, ya kita kuatkan. Ini kan harus move on terus. Perjalanan bangsa harus maju ke depan. Kita boleh lihat ke belakang, ya soal pelanggaran etik tersebut. Tapi mau sampai kapan? Gitu. Tapi kalau memang arahannya juga ada perdebatan di internal purnawirawan, karena Mas Gibran terindikasi atau terduga melakukan perbuatan tercela.
ya, dan itu beliau dalam tanda petik belum mengakuinya, dan itu bisa masuk ya delik ataupun dalil perbuatan tercela sebagaimana pasal 7A di konstitusi kita. Nah, tarik menarik soal perdebatan antara apa yang mendasari poin pemakzulan itu yang mengemuka di kalangan internal purnawirawan. Apakah soal Pilpres 2024? Apakah soal ada perbuatan tercela? Apakah terkait kinerja? Nah, ini menjadi tarik ulur, dan saya kira isu ataupun sengkarut terkait pemakzulan ini bakal terus mengemuka, Mbak Tini, karena berkelindan dengan isu-isu yang lain yang mengitari keluarga Solo. Ya, pun ketika memang proses politik di parlemen agak susah menggolkan pemakzulan ini karena kita tahu pemerintah menguasai 81% ya kursi di parlemen, sisanya kalau dianggap di seberang kekuasaan oleh PDIP, maka itu tidak cukup untuk membawa ini ke tahap yang lebih lanjut, ya apakah itu setelah DPR ke MK, MK kemudian kembali ke DPR, kemudian bersidang bersama MPR untuk memutuskan. Nah, itu agak susah. Tapi secara kualitatif, ya perdebatan, diskusi, dialektika ini akan terus mengemuka karena ada isu-isu lain yang tadi mengitari keluarga Solo, bahkan konteks ekosistem yang lebih luas soal 2029. Nah, tinggal bagaimana Presiden Prabowo, ya Mas Wapres, Mas Gibran menyikapi ini dengan ya menurut saya sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya, karena ini semua jangan sampai mengganggu fokus utama pemerintah mensejahterakan masyarakat kita, seperti itu. Berarti setelah pertemuan ini apakah intensif dari pemberitaan ataupun dari usulan-usulan pemakzulan ini akan semakin naik atau malah akan semakin menurun? Saya melihat ada tren naik. Ya, ketika Enak. respon pemerintah kemarin juga cukup tinggi ya. Jadi beberapa kalangan purnawirawan saya lihat juga melakukan gerilya ke beberapa tokoh ormas, bahkan ke daerah, untuk mendiskusikan poin-poin ke-8 itu termasuk pemakzulan utamanya, supaya memang bisa didengar oleh elit-elit politik yang memiliki suara ataupun kursi di parlemen tersebut. Dan suka atau tidak, para elit yang memiliki kursi di parlemen ini kan juga menanti ya, mengintip peluang-peluang ya kans mereka ketika memang kursi wapres goyang. Ya, dalam tanda petik, genitnya ya kalau misal 2026 bisa, kenapa harus nunggu 2009 jadi wapresnya Presiden Prabowo misalkan. Jadi semua melihat, semua menunggu situasi ini, tapi saya berharap ya fokus kita harus ke arah kinerja pemerintahan supaya optimal, karena ini baru 6 bulan, ya perdebatan, dinamika, aspirasi politik, hal wajar, tapi tadi, kalau memang ini kerangkanya konstitusional, it's okay, go ahead gitu. Tapi kalau misalkan di luar itu, hentikan, jangan dilanjutkan, karena ini bisa mengganggu pemerintahan, masyarakat, dan pada ujungnya kita akan problematik saat merespon beragam tantangan, seperti itu. Di tengah kondisi dunia yang sekarang gonjang-ganjing begitu ya, tidak menentu. Betul, perangnya bukan hanya perang fisik, perang dagang, nggak tahu perang apa lagi. Saya khawatir kalau kita nggak punya sensitivitas, ya kesadaran kolektif untuk menyikapi perang yang sudah ada, kemudian bersiap ketika ada perang terjadi dalam tanda petik. Nah, bahaya kita sebagai bangsa seperti itu. Sehingga concern kita harus ke sana, ya yang lain seperlunya lah, secukupnya seperti itu. Tapi ini ketidakhadiran Mas Gibran di Ya. acara Halal Bihalal Purnawirawan ini kemarin, apakah sebenarnya ada tanda-tanda ketidakharmonisan begitu antara Mas Gibran dengan Purnawirawan TNI? Meskipun alasan ketidakhadiran kemarin itu karena ada kunker begitu Gitu. ke NTT. Betul, betul. Ya kalau diukur dan ditempatkan, agenda ini kan sebenarnya lebih utama untuk Mas Gibran dihadiri ketimbang misalkan kunker yang sudah dijanjikan misalkan, karena bisa diwakili oleh menteri-menteri terkait kan. Karena situasinya ada opini dan persepsi publik bahwa relasi Mas Wapres dengan para purnawirawan kurang baik. Jadi prioritasnya harusnya datang ke sana. Tapi itu inilah maksud saya, debatable, karena bisa jadi kunker tadi juga penting. Tapi saya melihat ada hal yang lebih utama dalam konteks situasi seperti sekarang untuk bagi Mas Gibran membuka komunikasi ke para purnawirawan sebagaimana Presiden Prabowo menunjukkan bahwa dia menjemput bola.
ketika berinteraksi dengan kelompok ataupun siapapun orang yang beliau anggap lebih senior nih. Misalkan beliau datang ke Teguh Umar menemui Ibu Mega. Itu kan luar biasa. Ya, beliau datang ke Pak SBY, ke Cikeas, ke rumahnya untuk berdialog. Ke Pak Jokowi juga gitu, beliau ke Solo. Jadi ada inisiatif jemput bola ketika memang ada urgensi, beliau membutuhkan itu untuk memastikan pemerintahannya solid ke depan. Ya, nah Mas Gibran juga nggak ada masalah. Jemput bola, kunjungi Pak Tri Sutrisno, itu kan positif. Tanya, apa Pak masukan untuk saya? Bagaimana baiknya ke depan? Supaya apa? Supaya dia objektif juga. Kenapa sih tuntutannya seperti itu? Apa sih yang kurang dari saya? Sehingga bisa diperbaiki. Hal-hal semacam itu tradisi kita sebagai bangsa. Banyak diskusi, banyak dialog, banyak ketemu. Bahkan kemarin kan ada halal bihalal itu juga baik. Jadi saya melihat ke depan ya kalau memang Mas Gibran berkenan ya nggak ada salahnya itu dimulai dan itu juga diperagakan oleh ayah beliau Pak Jokowi ya sering berkunjung, sering dialog, sering mendengar dan saya kira ini teladan yang baik dari Presiden Prabowo, Pak Jokowi dan semua presiden lain supaya apa? Supaya pemerintahan ke depan semakin solid ya kokoh merespon tadi utamanya beragam dinamika masalah yang hari ini sedang membuka utamanya soal-soal ekonomi seperti itu, Mbak. Ini kemarin ada dua kubu kemudian soal pemakzulan. Ada yang mengusulkan pemakzulan, termasuk Ya. dari Forum Purnawirawan Pak Tri Sutrisno itu sendiri. Setelah itu ada lagi yang mengusulkan untuk, maaf, untuk bersikap netral akhirnya dan mendukung pemerintah Pak Prabowo Gibran. Nah, Ya, kalau Mas Agung melihat ini bagaimana? Apakah ada sebenarnya ada keretakan hubungan kemudian dari Purnawirawan TNI karena perbedaan pandangan ini sendiri? iya. Mestilah kelompok-kelompok purnawirawan tadi itu punya sikap sikap personal ya. Jadi ketika ada kelompok organisasi besar purnawirawan, otomatis individu-individunya punya sikap politik juga. Karena kita lihat pada Pilpres kemarin para purnawirawan menyebar ke tiga kubu capres ya. Sehingga wajar ketika memang saat pemerintah sudah terbentuk, Presiden Prabowo terpilih, para purnawirawan yang belum terakomodir tadi akhirnya memberikan suara dan tanggapannya di luar sistem politik kita. Seperti itu. Jadi saya menganggap perbedaan dan dinamika aspirasi, tuntutan itu hal yang lumrah dan wajar sebagai bagian untuk mendewasakan organisasi tersebut. Karena tidak mungkin, apalagi kelasnya purnawirawan ya, para jenderal. Ini para pemimpin-pemimpin pasukan, istilahnya semacam itu. Dikumpulkan jadi satu, kemudian ada pemimpinnya. Pastilah tidak semua sepakat, tidak semua sama pandangan-pandangannya. Dan saya kira di situ kedewasaan kita diuji apakah kita sebagai bangsa, sebagai individu, sebagai kelompok memang sudah matang atau belum dalam berdemokrasi. Karena demokrasi itu ya tadi mencari titik tengah, mencari konsensus, mencari win-win solution dari perbedaan-perbedaan yang ada sehingga fokus utamanya bukan di perbedaan itu, tapi bagaimana kita melangkah dengan tujuan lebih besar supaya apa? Supaya fungsi organisasi purnawirawan tadi dirasakan oleh semua anggota. Fungsi kita berbangsa, bernegara dirasakan oleh semua masyarakat. Ilustrasi sederhananya seperti itu, Mbak. Ini tapi yang menarik adalah komentar Pak Ya, Luhut. Katanya orang-orang yang mengusulkan pemakzulan ini adalah kampungan gitu. gabungan ya. Kampungan. Ya, Nah, apakah saya ya apakah ya, sebenarnya gaya dari Pak Luhut sendiri kan biasanya Pak Luhut memang belak-belakan gitu ya selalu. betul, betul, betul. Nah, kalau Mas Agung sendiri melihat ini seperti apa? Apakah ya memang gayanya Pak Luhut aja nih sebenarnya kayak gitu? Ya, ya. Ya, statement beliau ini kan sering saya dengar kata-kata kampungan ya. Jadi menurut saya lebih baik dihindari dalam situasi yang sensitif seperti sekarang. Apalagi Presiden Prabowo sudah mengingatkan kepada para menterinya, jajarannya untuk lebih bijak, lebih hati-hati, lebih baik dalam berkomunikasi kepada publik. Karena komunikasi yang baik itu akhirnya sama pentingnya dengan kinerja yang baik. Jadi respon Pak Luhut ya anggap saja eh, apa kalau saya ungkapkan bagian dari dinamika itu sendiri. Ya gaya komunikasi beliau begitu apa adanya, tapi yang jelas apa kita harus lebih baiklah dalam berbicara di depan publik apalagi ini di kalangan purnawirawan ya kolega beliau jadi ya tiru saja sikap respeknya Pak Prabowo kepada para purnawirawan saya kira
dinamika sekeras dan se ekstrim apapun bisa dengan dengan baik diselesaikan, bisa dengan optimal dicari solusi-solusi yang pas seperti itu. Kalau dari situasi atau sikap dari Pak Prabowo sendiri, Ya, seharusnya bagaimana kemudian sikap Pak Prabowo maupun pemerintah agar usulan pemakzulan Mas Gibran ini sendiri kemudian tidak menjadi bola liar, kemudian memanas, digoreng di mana-mana. Sebenarnya harusnya seperti apa sikap dari Pak ya, Prabowo dan pemerintah sendiri, Mas ya. Agung? Ya, jadi kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan hadir di acara Halal Bihalal kemarin itu sudah satu terobosan untuk merespon ataupun meredam dinamika yang sedang mengemuka. Dan tidak ada salahnya juga beliau menerima ataupun datang ke acara para purnawirawan yang berbeda sikap dengan kelompok purnawirawan dalam organisasi formal kemarin ya, PPAD semacam itu. Jadi nggak apa-apa, beliau terima satu, dua, tiga delegasi yang mewakili kelompok purnawirawan yang berbeda sikapnya yang mengajukan 8 poin tuntutan itu untuk didengar langsung, untuk dikaji ya, supaya arahnya jelas. Yang kedua yang bisa beliau lakukan juga ya tadi mendorong Mas Gibran untuk berkomunikasi juga dengan para purnawirawan itu supaya ada apa ya ya kesepahaman lah, minimal apa ya jelas kira-kira apa yang dipersoalkan dan kira-kira ada nggak solusinya supaya tuntutan itu punya muara yang jelas dan tidak sekedar tuntutan semacam itu. Nah, yang ketiga, saya berharap pemerintahan Presiden Prabowo, menteri-menterinya, wabil khusus, merespon dan menindaklanjuti tuntutan-tuntutan lain yang disuarakan oleh para purnawirawan itu. Setidaknya ini bisa menjadi obat ataupun menghibur ya rasa kecewa, rasa ketidaknyamanan mereka. Dari 8 itu kira-kira misalkan menteri mana yang fokus soal proyek strategis nasional di PIK 2 maupun misalkan di Rempang. Menteri mana tuh misalkan? Menteri ATR, Menteri Investasi, Menteri apa? Ya sudah, kalau memang tidak sesuai peruntukan, tidak atau melanggar ataupun memang sudah tepat, gimana caranya supaya itu ditindaklanjuti, supaya para purnawirawan ini juga melihat ada progres. Ya, atau misalkan poin soal Polri kembali ke fungsi Kamtibmas. Ya sudah, ini bisa ditindaklanjuti oleh Menteri Pertahanan misalkan atau Menteri Dalam Negeri ya karena diminta menjadi bagian itu. Nah, supaya apa? Supaya para purnawan ini juga melihat, oh ini ada yang ditindaklanjuti loh. Nah, yuk kita kawal yang ini. Nah, yang lain kita kaji dulu nih. Semacam itu. Sehingga itu bisa membuat ya respon terhadap masukan tadi aspirasi tersebut memang punya arahan yang jelas, Mbak. Tidak kemana-mana. Dari 8 fokus ke 8 aja. Kan jadi kontraproduktif. Padahal 1 sampai 7 itu juga penting. Ya, sama juga poin ke 8. Tapi kalau misalkan arahnya ke 8, ini kan terlihat tendensius. Dan saya tidak ingin energi kita habis soal menaikkan orang, menurunkan orang, kemudian nanti gitu lagi balik. Padahal ini ada kerjaan yang harus diselesaikan, masalah yang harus dicari solusinya seperti itu. Setelah adanya pertemuan ini, masih perlukah begitu ada pernyataan sikap baik dari istana maupun dari Purnawirawan TNI, Mas Agung? Kalau saya melihat ditindaklanjutin saja ya poin-poin yang sudah ada 8 poin itu, kemudian diajak komunikasi para pihak terkait supaya jelas arahannya kemana semacam itu dan pada ujungnya pun kalau ada pernyataan sikap lagi memang itu menunjukkan ada progres dari 8 poin itu atau ada eh, kem- kemajuan ya kemajuan dari komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan para purnawirawan apapun kemajuan itu minimal publik tahu minimal para purnawirawan bisa mengerti situasi yang dihadapi oleh pemerintah dan kemampuan pemerintah dalam menindaklanjuti poin-poin tuntutan mereka sehingga ini bisa menimbulkan kesepahaman kolaborasi dan para purnawirawan juga akhirnya bisa terlibat ya mengawal itu bahkan merealisasikan tuntutannya. Jangan sampai tuntutan ini lepas, tidak punya dasar dan ya udah sebatas diajukan ke publik tapi tidak dikawal. Nah, saya berharap para purnawan ini bisa mengawal juga. Karena kan beberapa itu cukup positif ya. Walaupun beberapa poin juga tadi misalkan nomor 1 misalkan saya nggak sependapat gitu karena
kayaknya agak riskan lah semacam itu. Tapi yang jelas ini kan perlu dikaji bersama-sama. Kalau dikaji dalam kerangka akademik yang jelas, ya bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira teman-teman purnawirawan pasti memahami. Iya, saya melihat ya secara institusional Presiden Prabowo berusaha meredam beragam dinamika, gejolak maupun disharmoni relasi antara para purnawirawan dengan pemerintahan hari ini. Dan saya mengapresiasi itu sehingga isu ini sedikit banyak lebih cooling down, ya tidak terlalu menyeruak. Walaupun di grassroots bisa jadi para purnawirawan, ya tidak semua, sebagian mungkin itu tetap melakukan gerilya, melakukan lobby, pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat lain untuk mengekskalasi isu dan tuntutan 8 poin itu. Tapi dari pemerintah saya melihat wabil khusus Presiden Prabowo cukup bijak merespon beragam dinamika itu. Dan kita tahu ketika kemarin beliau hadir dalam acara halal bihalal tersebut, Pak Presiden Prabowo persis duduk bersebelahan dengan Wakil Presiden ke-6 Pak Trisno yang memang notabene mengetahui 8 tuntutan tadi dan dalam tanda petik menyetujui. Beliau duduk bersebelahan, kemudian memberikan gestur hormat, ya bukti respek beliau kepada senior di TNI-nya, kemudian senior di pemerintahan sebagai Wakil Presiden ke-6. Dan yang menarik saat Presiden Prabowo pidato selama hampir setengah jam saya kira itu tidak ada satupun kata, frasa atau kalimat yang menyinggung soal 8 tuntutan tadi. Menurut saya itu luar biasa. Kedewasaan beliau, kematangan beliau karena kita tahu ya secara personal Presiden Prabowo ini pernah berada di luar kekuasaan di seberang sana. Persis ketika 2009 ketika kalah Pilpres bersama Ibu Mega menghadapi Pak SBY, kemudian di 2014 menghadapi Pak Jokowi, dan itu menunjukkan bagaimana beliau begitu empati terhadap masukan, aspirasi, maupun tanggapan para purnawirawan yang termaktub dalam 8 poin tersebut. Nah, saya berharap sikap dan kenegarawan beliau ini bisa diteladani oleh semua, wabil khusus menterinya, Mbak Tini, Ya. supaya semakin fokus bekerja dan loyalitasnya tunggal kepada Presiden Prabowo, tanpa ada slip of tongue seperti halnya kemarin-kemarin itu. Mungkin itu sebagai pengantar, Mbak Tini. Baik, bisa dikatakan berarti cara meredam Pak Prabowo ini untuk mengatasi situasi-situasi yang memanas kayak gini ini Ya, termasuk cepat gitu ya, gercep gitu. Ter- Ya, Berarti. sangat cepat karena kita tahu setelah 8 poin tuntutan itu disampaikan kepada publik, langsung ya penasihat khusus Presiden yakni Pak Wiranto merespon itu, kemudian menyampaikan akan menindaklanjuti dan mengkajinya bersama pemerintah semacam itu. Kemudian kita tahu juga direspon oleh Pak Dudung, kemudian ada pertemuan antara kelompok purnawirawan yang lain yang lebih formal, apakah itu PPAD, PPAU, PPAL ya di Magelang, kemudian kemarin halal bihalal bersama PPAD dan kelompok purnawirawan yang lain, dan ujungnya Presiden Prabowo hadir di sana. Jadi sekuennya cepat, apalagi kita tahu memang setelah 8 poin itu ada tadi ya soal mutasi yang kemudian viral, Ya. kemudian direvisi lagi terkait Pak Gunto semacam itu sehingga ini akhirnya membuat isu atau bola liar yang tidak perlu di internal TNI maupun di publik secara keseluruhan. Dan ketika Presiden Prabowo tampil kemarin di acara puncak ya halal bihalal para purnawirawan tersebut, sedikit banyak itu bisa membuat publik kembali objektif, proporsional, bahkan semua pihak profesional merespon dinamika ini sehingga acuannya, relnya tetap dalam kerangka konstitusional. Ya kita boleh berbeda, kita boleh tidak eh, sama pendapatnya, tapi yang jelas ya Pak Prabowo kemarin juga menegaskan para purnawan ini selalu ditunggu kontribusinya untuk bangsa, apapun itu. Nah, saya kira itu dalam tanda petik afirmasi beliau bahwa ia ingin merangkul semua kalangan ya, baik di dalam maupun di luar kekuasaan untuk memberikan masukan-masukan konstruktif kepada pemerintah supaya beliau ketika memimpin tidak merasa sendirian atau beliau hanya apa ya melakukan kontribusi atau kebaikan dalam konteks pemerintahannya saja tanpa keterlibatan pihak-pihak lainnya seperti itu. Berarti sebenarnya usulan atau pandangan dari Purnawirawan TNI sendiri ini sangat penting begitu bagi Presiden untuk menjalankan pemerintahan sebenarnya. Iya, saya melihat dalam sisi itu mengingatkan ya Mbak ya, alarm politik kepada Presiden Prabowo ada situasi di mana eh, tidak bisa kita nafikan residu-residu Pilpres 2024 ataupun ekses pemerintahan Pak Jokowi mengemuka hari ini. Dan dengan diingatkan oleh para purnawirawan tersebut,
minimal Pak Prabowo tahu arah perjuangan, arah pemerintahannya kemana. Bagaimana kemudian juga merespon eh, masukan-masukan tadi supaya pemerintahan beliau semakin lebih baik. Relasi beliau dengan para presiden yang lain juga semakin objektif. Dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY, dengan Ibu Mega. Ya, jadi balancing of power itu terbentuk tanpa ada tendensi ke manapun supaya apa? Supaya harmoni stabilitas nasional terjaga. Nah, dalam konteks itulah saya kira masukan itu menjadi relevan. Tapi ketika masukan-masukan itu kemudian ditindaklanjuti di luar rel konstitusional, nah itu perlu kita cermati, kita kawal, dan kita harus hati-hati. Karena jangan sampai ini menjadi kontraproduktif juga. Dan efeknya bisa mengganggu stabilitas nasional. Dan kalau sudah tidak stabil bangsa kita secara politik, sosial, hukum, dan seterusnya, bagaimana mungkin kita membangun, apalagi mensejahterakan masyarakat seperti itu. Baik-baik. Berarti bisa saya gambarkan bahwa Ya, sebenarnya langkah cepat Pak Prabowo ini di ya, satu sisi sebenarnya ingin menyelamatkan Mas Gibran begitu dari tuntutan Purnawirawan, ya. tapi di satu sisi juga ingin merangkul TNI yang juga sangat dibutuhkan untuk Pak Prabowo ke depannya begitu ya, Mas. Betul, betul. Saya kira win-win solutionnya dari 8 itu bisa jadi ada beberapa tuntutan yang akan ditindaklanjuti. Tapi Mm, beberapa tuntutan yang lain mungkin akan dikaji bahkan untuk sementara diendapkan dulu. Karena kan ini politik. Pasti ada titik tengahnya. 8 ya ayolah jangan semuanya 4 dulu. Gimana? Karena pemerintahannya baru dimulai misalkan seperti itu. Atau ya satu dulu lah gitu karena saya banyak tantangan dari eksternal nih perang tarif kemudian ada ekses ekonomi di domestik semacam itu jadi hal-hal semacam itu kan perlu dikomunikasikan Mbak Tini supaya apa supaya tidak ada kesalahpahaman pun kalau ada perbedaan itu tetap dalam rel-rel yang tadi produktif ya konstruktif dan konstitusional seperti itu Oke, tapi kalau pertemuan ini memang ya, bertujuan untuk meredamkan polemik pemakzulan Mas Gibran begitu. Apakah ya. cukup dengan pertemuan yang kemarin saja begitu? Apakah perlu adanya pertemuan lain yang lebih intensif begitu untuk kemudian eh, dilakukan diskusi lagi begitu? Ya, saya kira perlu ya diskusi, dialog terus-menerus antara pemerintah dengan kelompok purnawirawan. Bahkan Mas Gibran pun dialog dengan para purnawirawan cukup bagus. Karena kemarin Mas Gibrannya nggak kelihatan, belum kelihatan ya di acara purnawirawan itu. Jadi saya mendorong kita lebih banyak berdialog, berdiskusi agar apa? Agar energi kita lebih banyak yang positif ketimbang sebaliknya, menimbang tantangan di eksternal maupun di internal cukup kompleks. Daripada energi kita habis untuk hal-hal yang belum jelas ujungnya, minimal kita bisa membantu pemerintahan dalam bentuk tadi dialog, diskusi. Ini solusinya apa? Win-winnya sebagaimana supaya apa? Supaya stabilitas terjaga pun kalau ada perbedaan ya tetap dalam koridor-koridor yang produktif tadi. Jadi semakin sering kita dialog, semakin sering kita diskusi mengenal satu sama lain dari hati ke hati, saya merasa itu bisa menjadi solusi maupun apa ya meredam beragam macam persepsi, sangka, prasangka yang tidak perlu, yang pada akhirnya itu bisa membuat ya kohesi sosial politik baik di tingkat elit maupun di publik bisa kondusif, Mbak. Karena sekarang itu yang paling utama agar apapun aspirasinya bisa di follow up ya. Karena tuntutan Purnawirawan yang 8 itu kan sebenarnya beberapa cukup apa ya cukup positif. Saya mengapresiasi misalkan ada pengingatan soal proyek strategis nasional ya. Apakah itu di PIK 2, apakah itu di Rempang atau yang sejenis. Kemudian mengingatkan kita soal pengelolaan pertambangan, kemudian terkait merespon tenaga kerja asing. Ya, terus ada juga apa namanya? Mengkaji soal fungsi kepolisian agar fokus di Kamtipmas. Terus yang tidak lagi kontroversial itu soal mereshuffle menteri-menteri yang korupsi. Tapi kemudian ada beberapa yang agak beririsan dengan keluarga Solo misalkan. Nah, itu nanti bisa dikaji dulu. Apakah memang sudah tepat relevan dengan kebutuhan pemerintahan hari ini? Karena kan narasinya keberlanjutan. Kalau keberlanjutan ini kemudian dipenggal saat sekarang, saya khawatir lebih banyak eksesnya, mudorotnya ketimbang manfaatnya semacam itu. Ini kemarin kan kenapa alasan Purnawirawan untuk kemudian dimakzulkan Mas Gibran itu karena Ya. Mas Gibran dinilai belum cakap begitu selama menjabat Wapres selama 6 bulan ini begitu. Berarti sebenarnya Wapres Mas Gibran sendiri ikut merangkul sebenarnya, ikut berdiskusi
dengan purnawirawan agar bisa memperlihatkan, oh ini saya bisa bekerja. Sebenarnya harusnya seperti itu, Mas Agung. Ya, kalau perdebatannya soal kinerja kan saya kira kita akan jelas arahnya kemana. Kita akan menguatkan Mas Gibran, membantu beliau. Ya, kalaupun ada hal yang belum kurang, belum mantap, belum maksimal, ya kita perkuat gitu. Kita beri masukan-masukan terus. Jadi lebih substantif kalau memang arahnya kinerja. Tapi kan ini bukan itu. Saya melihat memakzulkan itu dalam konteks konstitusi kita berarti sudah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Mas Gibran. Dan kalau sudah arahnya ke sana, maka ya harus ditelaah apa pelanggaran yang diyakini atau menjadi bukti para purnawirawan tadi. Karena menurut konstitusi kan ada beberapa itu, sesuai dengan pasal 7A yang Mbak ya, misalkan dia mengkhianati konstitusi, melakukan perbuatan tercela, atau berhalangan, mangkat, dan seterusnya. Jadi saya melihat apakah dalam item poin-poin tadi, itu Mas Gibran sudah ada yang masuk, ya misalkan perbuatan tercela, atau misalkan yang lain ya. Jadi itu bisa ditelaah oleh para purnawirawan tadi melibatkan misalkan seorang atau sekelompok penasihat hukum supaya produktif nih dan dikaji benar nggak. Nah, tapi kalau memang soal kinerja, ya sudah, kita nggak akan ke konstitusi. Karena kan di poin satu tuntutan para purnawirawan tadi ada soal kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Dan itu sangat fundamental bagi bangsa kita. Ya, saya pribadi kalau poin nomor satu nggak setuju. Kalau kembali ke MPR lagi karena, wah repot nanti. Kalau semuanya tidak melibatkan rakyat, ya partisipasi menjadi teramputasi. Nah, saya poin satu nggak sepakat dalam konteks ini ya, seperti itu. Jadi kalau kita bahasannya poin ke-8 itu kan sangat mendasar dan fundamental. Tapi kalau misalkan soal kinerja, itu kan salah satu varian istilahnya eh, mendasar di pemerintahan, bukan konstitusi ya Mbak. Jadi ya sudah, kita fokus ke sini nih, bagaimana menguatkan, memperbaiki kinerja Mas Wapres, Mas Gibran supaya lebih baik. Nah, saya melihat ini lebih lebih apa ya, lebih produktif seperti itu ketimbang kita membahas yang mendasar karena ini bisa membuka kotak Pandora masalah-masalah lain, hal-hal yang sebenarnya sudah selesai kita lewati seperti itu. Sehingga pemerintahan yang sudah 6 bulan berjalan ini bisa semakin optimal kalau fokusnya kinerja, kalau fokusnya bagaimana soal performa. Nah, itu yang memang saya harapkan bisa dilakukan oleh para purnawirawan. Kira-kira bisa kolaborasi di mana nih para purnawirawan untuk menguatkan itu. Itu kenapa kemudian saya tadi mengendorse, nggak ada salahnya juga selain Pak Prabowo ataupun Pak Wiranto, Mas Gibran juga ikut dialog, diskusi bersama purnawirawan juga bagus menurut saya, supaya sakwa sangka, ya kemudian kesalahpahaman yang tidak perlu itu bisa diluruskan. Minimal ketemu kan akan beda tensinya ketika melihat langsung perasaannya, ya kita bicara dari hati ke hati, ada yang lebih besar dari ini semua, misalkan bagaimana Indonesia lebih baik. Saya kira itu akan lebih menarik ya Mbak, ini seperti itu. Oke. Tapi ini menarik, kalau dari pandangan Mas Agung sendiri, Betul. tadi kan sebenarnya ada dua persoalan antara apakah Mas Gibran ini dimakzulkan karena memang melanggar aturan di MK atau memang benarkah soal kurangnya kinerjanya begitu. Ya. Kalau dari pandangan Mas Agung sendiri, apakah dua-duanya itu sebenarnya ada makna lain yang sebenarnya ada tujuan berbeda, ada agenda lain untuk memakzulkan Mas Gibran begitu? Ya, saya melihat lebih ke residu Pilpres 2024 ya Mbak, ya di mana memang ada soal pelanggaran etik kalau bahasa MK terhadap pencalonan Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo dan sekarang menjadi wapresnya Pak Prabowo. Jadi itulah yang menjadi concern para purnawirawan karena mereka merasa nggak bener nih konstitusi kita diutak-atik, terus hukumannya cuman pelanggaran etik semacam itu. Dan kemudian Mas Gibran sah sebagai wapres. Itulah yang eh, apa ya membuat mereka gusar dan tidak nyaman. Yang kedua yang saya lihat juga ada beberapa aspirasi di internal purnawirawan yang khawatir. Ya, kalau misalkan Presiden Prabowo dalam tanda petik berhalangan, yang menggantikan kan Mas Gibran. Seperti itu. Dan sampai hari ini mereka, kelompok purnawirawan tadi, belum yakin dengan kinerjanya, performanya 6 bulan ini. Dan kalau di sana arahannya ya tadi, ya kita kuatkan. Ini kan harus move on terus. Perjalanan bangsa harus maju ke depan. Kita boleh lihat ke belakang, ya soal pelanggaran etik tersebut, tapi mau sampai kapan? Gitu. Tapi kalau memang arahannya juga ada perdebatan di internal Purnawirawan karena Mas Gibran terindikasi atau terduga melakukan perbuatan tercela.
ya, dan itu beliau dalam tanda petik belum mengakuinya, dan itu bisa masuk ya delik ataupun dalil perbuatan tercela sebagaimana pasal 7A di konstitusi kita. Nah, tarik menarik soal perdebatan antara apa yang mendasari poin pemakzulan itu yang mengemuka di kalangan internal purnawirawan. Apakah soal Pilpres 2024? Apakah soal ada perbuatan tercela? Apakah terkait kinerja? Nah, ini menjadi tarik ulur, dan saya kira isu ataupun sengkarut terkait pemakzulan ini bakal terus mengemuka, Mbak Tini, karena berkelindan dengan isu-isu yang lain yang mengitari keluarga Solo. Ya, pun ketika memang proses politik di parlemen agak susah menggolkan pemakzulan ini karena kita tahu pemerintah menguasai 81% ya kursi di parlemen, sisanya kalau dianggap di seberang kekuasaan oleh PDIP, maka itu tidak cukup untuk membawa ini ke tahap yang lebih lanjut ya, apakah itu setelah DPR ke MK, MK kemudian kembali ke DPR, kemudian bersidang bersama MPR untuk memutuskan. Nah, itu agak susah. Tapi secara kualitatif ya, perdebatan, diskusi, dialektika ini akan terus mengemuka karena ada isu-isu lain yang tadi mengitari keluarga Solo, bahkan konteks ekosistem yang lebih luas soal 2029. Nah, tinggal bagaimana Presiden Prabowo, ya Mas Wapres, Mas Gibran menyikapi ini dengan ya menurut saya sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya, karena ini semua jangan sampai mengganggu fokus utama pemerintah mensejahterakan masyarakat kita, seperti itu. Berarti setelah pertemuan ini apakah intensif dari pemberitaan ataupun dari usulan-usulan pemakzulan ini akan semakin naik atau malah akan semakin menurun? Saya melihat ada tren naik, ya ketika Karena respon pemerintah kemarin juga cukup tinggi ya. Jadi beberapa kalangan purnawirawan saya lihat juga melakukan gerilya ke beberapa tokoh ormas, bahkan ke daerah, untuk mendiskusikan poin-poin ke-8 itu, termasuk pemakzulan utamanya, supaya memang bisa didengar oleh elit-elit politik yang memiliki suara ataupun kursi di parlemen tersebut. Dan suka atau tidak, para elit yang memiliki kursi di parlemen ini kan juga menanti ya, mengintip peluang-peluang ya, kans mereka ketika memang kursi wapres goyang. Ya, dalam tanda petik, genitnya ya kalau misal 2026 bisa, kenapa harus nunggu 2009 jadi wapresnya Presiden Prabowo misalkan. Jadi semua melihat, semua menunggu situasi ini, tapi saya berharap ya fokus kita harus ke arah kinerja pemerintahan supaya optimal, karena ini baru 6 bulan, ya perdebatan, dinamika, aspirasi politik, hal wajar, tapi tadi, kalau memang ini kerangkanya konstitusional, it's okay, go ahead gitu. Tapi kalau misalkan di luar itu, hentikan, jangan dilanjutkan, karena ini bisa mengganggu pemerintahan, masyarakat, dan pada ujungnya kita akan problematik saat merespon beragam tantangan, seperti itu. di tengah kondisi dunia yang sekarang gonjang-ganjing begitu ya, tidak menentu. Betul, perangnya bukan hanya perang fisik, perang dagang, nggak tahu perang apa lagi. Saya khawatir kalau kita nggak punya sensitivitas, ya kesadaran kolektif untuk menyikapi perang yang sudah ada, kemudian bersiap ketika ada perang terjadi dalam tanda petik. Nah, bahaya kita sebagai bangsa seperti itu. Sehingga concern kita harus ke sana, ya yang lain seperlunya lah, secukupnya seperti itu. Tapi ini ketidakhadiran Mas Gibran di Ya. acara Halal Bihalal Purnawirawan ini kemarin, apakah sebenarnya ada tanda-tanda ketidakharmonisan begitu antara Mas Gibran dengan Purnawirawan TNI? Meskipun alasan ketidakhadiran kemarin itu karena ada kunker begitu Gitu. ke NTT. Betul, betul. Ya kalau diukur dan ditempatkan, agenda ini kan sebenarnya lebih utama untuk Mas Gibran dihadiri ketimbang misalkan kunker yang sudah dijanjikan misalkan, karena bisa diwakili oleh menteri-menteri terkait kan. Karena situasinya ada opini dan persepsi publik bahwa relasi Mas Wapres dengan para purnawirawan kurang baik. Jadi prioritasnya harusnya datang ke sana. Tapi itu inilah maksud saya, debatable, karena bisa jadi kunker tadi juga penting. Tapi saya melihat ada hal yang lebih utama dalam konteks situasi seperti sekarang untuk bagi Mas Gibran membuka komunikasi ke para purnawirawan sebagaimana Presiden Prabowo menunjukkan bahwa dia menjemput bola.
ketika berinteraksi dengan kelompok ataupun siapapun orang yang beliau anggap lebih senior ya. Misalkan beliau datang ke Teguh Umar menemui Ibu Mega. Itu kan luar biasa. Ya, beliau datang ke Pak SBY, ke Cikeas, ke rumahnya untuk berdialog. Ke Pak Jokowi juga gitu, beliau ke Solo. Jadi ada inisiatif jemput bola ketika memang ada urgensi, beliau membutuhkan itu untuk memastikan pemerintahannya solid ke depan. Ya, nah Mas Gibran juga nggak ada masalah. Jemput bola, kunjungi Pak Tri Sutrisno, itu kan positif. Tanya, apa Pak masukan untuk saya? Bagaimana baiknya ke depan? Supaya apa? Supaya dia objektif juga. Kenapa sih tuntutannya seperti itu? Apa sih yang kurang dari saya? Sehingga bisa diperbaiki. Hal-hal semacam itu tradisi kita sebagai bangsa. Banyak diskusi, banyak dialog, banyak ketemu. Bahkan kemarin kan ada hal-hal itu juga baik. Jadi saya melihat ke depan ya kalau memang Mas Gibran berkenan ya nggak ada salahnya itu dimulai dan itu juga diperagakan oleh ayah beliau Pak Jokowi ya sering berkunjung, sering dialog, sering mendengar dan saya kira ini teladan yang baik dari Presiden Prabowo, Pak Jokowi dan semua presiden lain supaya apa? Supaya pemerintahan ke depan semakin solid ya kokoh merespon tadi utamanya beragam dinamika masalah yang hari ini sedang membuka utamanya soal-soal ekonomi seperti itu, Mbak. Ini kemarin ada dua kubu kemudian soal pemakzulan. Ada yang mengusulkan pemakzulan, termasuk Ya, dari Forum Purnawirawan Pak Tri Sutrisno itu sendiri. Setelah itu ada lagi yang mengusulkan untuk, mengusulkan, maaf, untuk bersikap netral akhirnya dan mendukung pemerintah Pak Prabowo Gibran. Nah, ya, kalau Mas Agung melihat ini bagaimana? Apakah ada sebenarnya ada keretakan hubungan kemudian dari Purnawirawan TNI karena perbedaan pandangan ini sendiri? iya. Mestilah kelompok-kelompok purnawirawan tadi itu punya sikap sikap personal ya. Jadi ketika ada kelompok organisasi besar purnawirawan, otomatis individu-individunya punya sikap politik juga. Karena kita lihat pada Pilpres kemarin para purnawirawan menyebar ke tiga kubu capres ya. Sehingga wajar ketika memang saat pemerintah sudah terbentuk, Presiden Prabowo terpilih, para purnawirawan yang belum terakomodir tadi akhirnya memberikan suara dan tanggapannya di luar sistem politik kita. Seperti itu. Jadi saya menganggap perbedaan dan dinamika aspirasi, tuntutan itu hal yang lumrah dan wajar sebagai bagian untuk mendewasakan organisasi tersebut. Karena tidak mungkin, apalagi kelasnya purnawirawan ya, para jenderal, ini para pemimpin-pemimpin pasukan, istilahnya semacam itu, dikumpulkan jadi satu, kemudian ada pemimpinnya. Pastilah tidak semua sepakat, tidak semua sama pandangan-pandangannya. Dan saya kira di situ kedewasaan kita diuji, apakah kita sebagai bangsa, sebagai individu, sebagai kelompok, memang sudah matang atau belum dalam berdemokrasi. Karena demokrasi itu ya tadi mencari titik tengah, mencari konsensus, mencari win-win solution dari perbedaan-perbedaan yang ada sehingga fokus utamanya bukan di perbedaan itu, tapi bagaimana kita melangkah dengan tujuan lebih besar supaya apa? Supaya fungsi organisasi purnawirawan tadi dirasakan oleh semua anggota. Fungsi kita berbangsa, bernegara dirasakan oleh semua masyarakat. Ilustrasi sederhananya seperti itu, Mbak. Ini tapi yang menarik adalah komentar Pak Ya, Luhut. Katanya orang-orang yang mengusulkan pemakzulan ini adalah kampungan gitu. gabungan ya. Kampungan. Ya, Nah, apakah saya ya apakah ya, sebenarnya gaya dari Pak Luhut sendiri kan biasanya Pak Luhut emang belak-belakan gitu ya selalu. betul, betul, betul. Nah, kalau Mas Agung sendiri melihat ini seperti apa? Apakah ya memang gayanya Pak Luhut aja nih sebenarnya kayak gitu? Ya, ya. Ya, statement beliau ini kan sering saya dengar kata-kata kampungan ya. Jadi menurut saya lebih baik dihindari dalam situasi yang sensitif seperti sekarang. Apalagi Presiden Prabowo sudah mengingatkan kepada para menterinya, jajarannya untuk lebih bijak, lebih hati-hati, lebih baik dalam berkomunikasi kepada publik. Karena komunikasi yang baik itu akhirnya sama pentingnya dengan kinerja yang baik. Jadi respon Pak Luhut ya anggap saja eh, apa kalau saya ungkapkan bagian dari dinamika itu sendiri. Ya gaya komunikasi beliau begitu apa adanya, tapi yang jelas apa kita harus lebih baiklah dalam berbicara di depan publik apalagi ini di kalangan purnawirawan ya kolega beliau jadi ya tiru saja sikap respeknya Pak Prabowo kepada para purnawirawan saya kira
dinamika sekeras dan se ekstrim apapun bisa dengan dengan baik diselesaikan, bisa dengan optimal dicari solusi-solusi yang pas seperti itu. Kalau dari situasi atau sikap dari Pak Prabowo sendiri, Ya, seharusnya bagaimana kemudian sikap Pak Prabowo maupun pemerintah agar usulan pemakzulan Mas Gibran ini sendiri kemudian tidak menjadi bola liar, kemudian memanas, digoreng di mana-mana. Sebenarnya harusnya seperti apa sikap dari Pak ya, Prabowo dan pemerintah sendiri, Mas ya. Agung? Ya, jadi kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan hadir di acara halal bihalal kemarin itu sudah satu terobosan untuk merespon ataupun meredam dinamika yang sedang mengemuka. Dan tidak ada salahnya juga beliau menerima ataupun datang ke acara para purnawirawan yang berbeda sikap dengan kelompok purnawirawan dalam organisasi formal kemarin ya, PPAD semacam itu. Jadi nggak apa-apa, beliau terima satu, dua, tiga delegasi yang mewakili kelompok purnawirawan yang berbeda sikapnya yang mengajukan 8 poin tuntutan itu untuk didengar langsung, untuk dikaji ya, supaya arahnya jelas. Yang kedua yang bisa beliau lakukan juga ya tadi mendorong Mas Gibran untuk berkomunikasi juga dengan para purnawirawan itu supaya ada apa ya ya kesepahaman lah, minimal jelas kira-kira apa yang dipersoalkan dan kira-kira ada nggak solusinya supaya tuntutan itu punya muara yang jelas dan tidak sekedar tuntutan semacam itu. Nah, yang ketiga, saya berharap pemerintahan Presiden Prabowo, menteri-menterinya wabil khusus, merespon dan menindaklanjuti tuntutan-tuntutan lain yang disuarakan oleh para purnawirawan itu. Setidaknya ini bisa menjadi obat ataupun hibur, menghibur ya rasa kecewa, rasa ketidaknyamanan mereka. Dari 8 itu kira-kira misalkan menteri mana yang fokus soal proyek strategis nasional di PIK 2 maupun misalkan di Rempang. Menteri mana tuh misalkan? Menteri ATR, Menteri Investasi, Menteri apa? Ya sudah, kalau memang tidak sesuai peruntukan, tidak atau melanggar ataupun memang sudah tepat, gimana caranya supaya itu ditindaklanjuti, supaya para purnawirawan ini juga melihat ada progres. Ya, atau misalkan poin soal Polri kembali ke fungsi Kamtibmas. Ya sudah, ini bisa ditindaklanjuti oleh Menteri Pertahanan misalkan atau Menteri Dalam Negeri ya karena diminta menjadi bagian itu. Nah, supaya apa? Supaya para purnawan ini juga melihat, oh ini ada yang ditindaklanjuti loh. Nah, yuk kita kawal yang ini. Nah, yang lain kita kaji dulu nih. Semacam itu. Sehingga itu bisa membuat ya respon terhadap masukan tadi aspirasi tersebut memang punya arahan yang jelas, Mbak. Tidak kemana-mana. Dari 8 fokus ke 8 aja. Kan jadi kontraproduktif. Padahal 1 sampai 7 itu juga penting. Ya, sama juga poin ke-8. Tapi kalau misalkan arahnya ke-8 ini kan terlihat tendensius. Dan saya tidak ingin energi kita habis soal menaikkan orang, menurunkan orang, kemudian nanti gitu lagi balik. Padahal ini ada kerjaan yang harus diselesaikan, masalah yang harus dicari solusinya seperti itu. Setelah adanya pertemuan ini, masih perlukah begitu ada pernyataan sikap baik dari istana maupun dari Purnawirawan TNI, Mas Agung? Kalau saya melihat ditindaklanjutin saja ya poin-poin yang sudah ada 8 poin itu, kemudian diajak komunikasi para pihak terkait supaya jelas arahannya kemana semacam itu dan pada ujungnya pun kalau ada pernyataan sikap lagi memang itu menunjukkan ada progres dari 8 poin itu atau ada eh, kem- kemajuan kemajuan dari komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan para purnawirawan apapun kemajuan itu minimal publik tahu minimal para purnawirawan bisa mengerti situasi yang dihadapi oleh pemerintah dan kemampuan pemerintah dalam menindaklanjuti poin-poin tuntutan mereka sehingga ini bisa menimbulkan kesepahaman kolaborasi dan para purnawirawan juga akhirnya bisa terlibat ya mengawal itu bahkan merealisasikan tuntutannya. Jangan sampai tuntutan ini lepas, tidak punya dasar dan ya udah sebatas diajukan ke publik tapi tidak dikawal. Nah, saya berharap para purnawan ini bisa mengawal juga. Karena kan beberapa itu cukup positif ya. Walaupun beberapa poin juga tadi misalkan nomor 1 misalkan saya nggak sependapat gitu karena
kayaknya agak riskan lah semacam itu. Tapi yang jelas ini kan perlu dikaji bersama-sama. Kalau dikaji dalam kerangka akademik yang jelas, ya bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira teman-teman purnawirawan pasti memahami. Iya, saya melihat ya secara institusional Presiden Prabowo berusaha meredam beragam dinamika, gejolak maupun disharmoni relasi antara para purnawirawan dengan pemerintahan hari ini. Dan saya mengapresiasi itu sehingga isu ini sedikit banyak lebih cooling down, ya tidak terlalu menyeruak. Walaupun di grassroots bisa jadi para purnawirawan, ya tidak semua, sebagian mungkin itu tetap melakukan gerilya, melakukan lobby, pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat lain untuk mengekskalasi isu dan tuntutan 8 poin itu. Tapi dari pemerintah saya melihat wabil khusus Presiden Prabowo cukup bijak merespon beragam dinamika itu. Dan kita tahu ketika kemarin beliau hadir dalam acara halal bihalal tersebut, Pak Presiden Prabowo persis duduk bersebelahan dengan Wakil Presiden ke-6 Pak Trisutrisno yang memang notabene mengetahui 8 tuntutan tadi dan dalam tanda petik menyetujui. Beliau duduk bersebelahan, kemudian memberikan gestur hormat